Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman, jumlah nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia sangat banyak. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah persis para nabi?" Beliau menjawab, "Jumlah para nabi 124.000. 315 di antara mereka adalah rasul." Banyak sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Jumlah mereka sangat banyak karena umat manusia yang butuh nabi sangat banyak. Manusia butuh bimbingan wahyu dari Allah, dan itu hanya bisa dilakukan melalui para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Allah SWT berfirman, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satupun umat melainkan di lingkungan mereka telah ada sang pemberi peringatan. Dan dari sekian banyak nabi itu, tidak semua kita ketahui namanya maupun sejarahnya. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah, dan tidak perlu ada upaya untuk berusaha menggalinya, karena syariat tidak pernah membebani kita dengan mencari tahu masalah gaib yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun Sunnah, kecuali jika itu dibahas dalam rangka meluruskan mitos yang berkembang di masyarakat. Pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Respon Nabi SAW, "Wa madza a'dadta laha?" Lalu apa yang telah kamu persiapkan? Kita bisa perhatikan, ketika Nabi SAW ditanya tentang kiamat, jawaban beliau sama sekali tidak mengarah ke sana. Namun yang beliau sampaikan adalah bagian yang dibutuhkan manusia, yaitu apa yang mereka persiapkan untuk kiamat. Menebak ilmu gaib termasuk kekufuran. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita tahu kecuali melalui wahyu, seperti kejadian masa silam atau sejarah yang sudah tidak ada penjelasannya. Jika itu pernah disinggung dalam Al-Quran, sikap yang tepat adalah mengimaninya secara global, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalil. Selebihnya kita tidak berusaha menggalinya. Imam At-Tahawi mengatakan, ilmu itu ada dua, ilmu tentang makhluk yang ada sumbernya dan ilmu tentang makhluk yang tidak ada sumbernya. Mengingkari ilmu yang ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah adalah kekufuran, dan mengaku memiliki ilmu yang tidak ada sumbernya juga kekufuran. Dan iman tidak akan kuat sampai menerima ilmu yang ada sumbernya dan tidak melakukan pencarian untuk ilmu yang tidak ada sumbernya. Saudaraku seiman, terkadang Allah ceritakan dalam Al-Quran beberapa nabi tanpa menyebut nama sama sekali. Di antaranya firman Allah, "Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah.' Nabi mereka itu menjawab, 'Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.'" Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Wahab bin Munabbih, setelah lama Bani Israel ditinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka melakukan berbagai macam pelanggaran syariat, hingga Allah menghukum mereka dengan munculnya kerajaan zalim yang menjajah mereka. Banyak yang dijarah, dibunuh, hingga Taurat dirampas mereka, hingga ada seorang wanita yang hamil yang berharap akan melahirkan anak lelaki calon nabi. Allah kabulkan harapan mereka. Terlahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Syam'un. Dalam riwayat lain Samuel, yang arti dari nama ini adalah Allah mendengar. Setelah dewasa, Nabi ini diminta oleh masyarakat Bani Israel agar menunjuk seseorang sebagai pemimpin mereka, sehingga bisa dilakukan perang melawan penjajah. Lalu sang Nabi menunjuk orang yang soleh namanya Tolut, hingga terjadilah perang melawan Jalut dan Daud
berhasil membunuh Jalut. Tentang siapakah nama nabi itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Syam'un dan ada yang mengatakan Syamuel. Dalam Qasas Al-Anbiya ketika menjelaskan peristiwa ini dinyatakan, mayoritas ahli tafsir mengatakan nabi dari Bani Israel yang disebut dalam kisah itu adalah Samuel. Ada yang mengatakan Syam'un, ada yang mengatakan dua nama itu sama orangnya, dan ada yang mengatakan itu Nabi Yusya, dan ini pendapat yang jauh. Kemudian Allah SWT berfirman di surat Yasin, "Watrib lahum masalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Sampaikan kepada mereka permisalan yang terjadi, yaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Dalam ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan siapa nama tiga nabi yang diutus itu. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Jurair, dari Wahab bin Sulaiman, dari Syu'aib al-Jubai. Beliau mengatakan, nama dua rasul yang pertama adalah Syam'un dan Yohana. Sementara rasul yang ketiga namanya Paulus, dan negeri yang didatangi namanya Antakia. Meskipun Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat lain dengan nama yang berbeda, kita mengimani keberadaan nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Namun apakah namanya Syam'un? Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis tentang itu. Yang ada hanya riwayat dari para ulama. Jika keberadaan Nabi Syam'un itu benar, masalah nama Samson lebih ringan, karena substansinya bukan persoalan nama, namun keberadaan orangnya. Orang Barat menyebut Musa dengan Moses, Isa dengan Yesus, Daud dengan David, Sulaiman dengan Solomon. Orangnya sama, tapi pengucapannya beda. Yang menjadi masalah, Samson ini dianggap sangat kuat dan sumber kekuatannya ada di rambutnya. Berdasarkan beberapa keterangan dari ayat tersebut, kita akan menjumpai informasi itu, dan yang janggal adalah sumber kekuatannya ada di rambutnya. Artinya jika rambutnya dicukur, maka nanti dia jadi lemah. Ini jelas mitos. Bagaimana mungkin mukjizat seorang nabi bisa hilang gara-gara dicukur rambutnya? Ini mungkin karena pengaruh film, lalu dicampur dengan sejarah. Mirip Samson Betawi yang kekuatannya ada pada bulu ketiaknya. Sekali lagi dalam masalah akidah, menerima apa adanya itulah yang terbaik. Bahkan yang tidak ada keterangannya di luar tanggung jawab manusia untuk mengetahuinya, sehingga kita tidak perlu mencari tahu tentangnya. Setidaknya dengan ini kita berada di posisi aman. Allahu a'lam bishawab.